disclaimer dulu nih, saya tidak pernah belajar ilmu pendidikan, keguruan, pedagogi, belum pernah saya, itu bukan secara formal ya, saya tidak pernah masuk ke situ. Justru saya ini karena belajarnya itu ilmu ekonomi. S1, meneruskan ke S2 masih bidang economic policy, spesialisasinya moneter, tesisnya tentang nilai tukar, currency market. Jadi jauh dari urusan ini. Nah, kemudian saya meneruskan PhD Political Economy and Development. Lalu dalam proses itu semua sekalian, dan ini saya sampaikan dalam konteks SDGs, dalam proses itu semua saya sampai pada kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh banyak orang, bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh investasi bangsa itu di aspek pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia adalah kunci untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan, peningkatan budaya dan kebudayaan serta peradaban dari sebuah bangsa. Kuncinya di mana? Kesehatan dan pendidikan. Dua itu adalah kunci dasarnya. Sehat, terdidik. Karena inilah kualitas dasar manusia. Nah, dari situlah kemudian kenapa saya jadi akhirnya masuk ke urusan pendidikan. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau lihat di Asia itu ada sebuah bangsa yang paling awal serius melakukan reformasi pendidikan. Bangsa mana itu? Apa? Cina? India? Yang paling awal mana? Jepang. Ya, Jepang itu paling awal. Ketika bangsa Jepang menutup diri lebih dari 300 tahun, itu Tokugawa period. Lalu mereka ketemu dengan Barat yang maju, itu mengalami kekagetan yang luar biasa. Apa ilustrasi anekdotal? Anekdotal tapi true story. Ilmu bela dirinya di Jepang hebat, bukan? Dan kemampuan mereka untuk berperang juga hebat, bukan, waktu masa itu. Tapi semua ilmu bela diri itu, secanggih-canggih apapun, cukup dengan satu pelor, jeder, tumbang. Coba bayangkan misalnya, semua ilmu yang diakumulasi ratusan tahun itu, yang panah kayak, yang pedang kayak, yang ilmu karate kayak, semua itu ketemu dengan satu pelor, itu shocking. Betapa terbelakangnya kita, betapa mereka punya alat kecil sekali yang cetak, selesai. Dan lalu yang terbayang, wih, ini kekuatan besar yang dibalik itu, dibalik simbolik, anekdotal ini kelihatannya. Yang kedua, anekdotal tapi faktual. Mereka memang jarang bepergian karena diisolasi kan. Terkejut melihat kapal uap terbuat dari besi, bergerak tanpa layar. Selama ini kalau kapal itu bergerak pakai layar. Nah, ini ada kapal nggak pakai layar, terbuat dari besi, bisa jalan. Apa yang terjadi? Kami tertinggal. Kesimpulannya itu. Lalu apa yang dilakukan? Teman-teman bisa baca ini agak lengkap di sebuah tulisan ditulis oleh namanya Kishore Mahbubani. Kalau Anda membaca lebih jauh, ini saya ilustrasinya aja. Dia membentuk sebuah tim terdiri dari 52 orang, Kaisar Jepang, dikirimkan ke Eropa dan Amerika Utara untuk belajar pendidikan. Studi, tur. Ini studinya beneran turnya itu. Jadi kunjungan kerja. Berapa lama kunjungan kerjanya? 2 tahun. Oke, jadi ini bukan kunjungan kerja basa-basi untuk foto. Foto posting, enggak. Ini kunjungan kerjanya 2 tahun. Jadi mereka 52 orang ini berkeliling dari satu negara ke negara lain, membandingkan sistem pendidikannya secara komprehensif di tiap negara. Setelah 2 tahun pulang, sampai di Jepang sudah lengkap blueprintnya. Jadi bukan jalan-jalan santai. Mereka kumpulkan, akhirnya apa? Mereka membangun sebuah sistem pendidikan kombinasi. Dari Jerman ambil ini, dari Inggris ambil itu, dari Swedia ambil ini, dari Amerika ambil, dikombinasi menjadi sistem pendidikan yang mereka miliki. Oke? Jadi ketika melakukan pembandingan,
itu prosesnya deduktif induktif. Ini eklektik nih yang dikerjakan. Dia melihat apa yang dikerjakan di sana, dia melihat apa yang dimiliki di dalam. Lalu perjalanan 2 tahun itu kembali dengan blueprint. Jadi teman-teman, kalau kita lakukan studi banding itu baik-baik saja, tapi yang serius. Ini contoh keren studi banding serius nih. Pulang dokumen, sudah itu dokumen itu dipegang, jalankan. Itu pertengahan abad 19, 1860-an. Dalam waktu 4 dekade, Jepang sudah berhasil menjadi sebuah negara yang disetarakan dengan Eropa dan Amerika. Dan di sini, di Indonesia, waktu itu Belanda memiliki 3 kelas masyarakat. Satu adalah Bumi Putra, yang kedua adalah Timur asing, yang ketiga adalah Eropa. Jepang dinaikkan statusnya dari Timur asing menjadi Eropa di Indonesia. Jadi status Jepang itu di Indonesia sebagai setara dengan Eropa. Lewat apa itu? Investasi, ini sebelum Tiongkok mengerjakan, sebelum Korea mengerjakan, sebelum Singapura, sebelum bangsa-bangsa lain mengerjakan di Asia. Dan yang menarik, ini negeri pertama kali ini, dia berhasil mengkombinasikan antara pendidikan modern dengan akar budaya tradisional. Itu dahsyat teman-teman. Kalau sekedar modern saja itu satu arah, tradisional saja satu arah, bukan? Tapi bagaimana akar tradisinya? Salah satu ciri akar tradisinya apa? Dalam waktu 100 tahun saja mereka mengerjakan, Jepang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana pidato Anies Baswedan yang selalu membuat kita terpana, ya, ini adalah sebuah prestasi yang sangat hebat. Bagaimana gebrakan-gebrakan Anies yang membuat kita selalu yakin bahwa suatu saat nanti Anies ini akan menjadi seorang pemimpin, teman-teman, ya. Ya, seperti Prabowo Subianto, ya, tidak pernah menyerah untuk terus mencoba, ya. Prabowo itu kalau tidak salah sampai 3 kali kalah, 3 kali mengikuti pilpres, teman-teman, dan yang keempat ini akhirnya menang. Ya, Prabowo pernah menjadi wakilnya Megawati, ya, tahun 2009, ya, kalau nggak salah, melawan SBY, teman. Dan kemudian 2014 kalah melawan Jokowi, 2019 kalah melawan Jokowi dan bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi. 2024 akhirnya menang, ya. Jadi sekitar 4 kali mengikuti pilpres. Pak Anies Baswedan, kita yakin beliau memang suatu saat juga akan mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau mempunyai hati untuk masyarakat kecil, ya. Masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan, membutuhkan lapangan pekerjaan, membutuhkan kehidupan yang lebih baik, membutuhkan sembako murah dan sebagainya, dan itu ada di Anies Baswedan, ya. Karena beliau mengerti tentang masyarakat kecil, ya. Mungkin saat ini memang sulit, ya, karena beliau belum punya partai yang besar. Ketika beliau mempunyai partai yang besar nanti, ya, mempunyai panggung yang besar, kita yakin Anies akan menang. Dan kalau kita melihat, ya, memang karena dampak sebuah partai itu memang sangat besar, teman-teman, ya. Keterpengaruhan sebuah partai itu sangat-sangat besar, sehingga perlu untuk membuat partai Anies Baswedan, ya. Contohnya Jokowi. Nah, Jokowi itu kader biasa, teman-teman, di PDI pada saat itu. Nah, tapi karena PDI ini juga salah satu partai yang besar, ya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI yang kemudian itu dialihkan ke Jokowi itu akhirnya besar juga, ya, sehingga Jokowi menang, ya. Kalau Gerindra juga adalah saat ini partai besar, teman-teman, ya, cepat sekali besarnya. Jadi maka
perlu tokoh yang benar-benar dikenal masyarakat untuk menjadi sebuah kemenangan bagi partai. Jadi tokohnya itu ya seperti Anies, teman-teman. Tokoh yang dikenal, tokoh yang terkenal, yang luar biasa ya. Dan kalau kita melihat bagaimana peluang Anies menang Pilpres 2029 ya, ini sangat luar biasa juga, teman-teman. Karena di 2029 ketika partai Anies ada, tidak perlu ada kursi di DPR sebab ambang batas presiden threshold itu sudah dihapus ya oleh MK, sehingga partai-partai kecil pun boleh ya untuk mencalonkan calonnya sendiri asal punya logistik. Nah, ini asal punya logistik ya. Jadi peluang Anies sangat besar ya di 2029, baik jadi capres ataupun cawapres. Bagaimana menurut kalian?